Oke, selamat pagi, siang, malam semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang chapter ketiga. Sebelumnya izinkan kami perkenalan diri dulu. Oke, Pak, sudah kelihatan? Ya, sudah. Oke. Udah, Kak. Kami akan menjelaskan tentang chapter 3 dari pengantar manajemen risiko perbankan. Anggota kelompok kami itu saya sebagai ketua Muhammad Rafli Tirtagiri dengan NIM 2019-12-11-038. Saya berasal dari Bekasi dan saya berkuliah di Indonesia Banking School angkatan 2019 akuntansi. Selanjutnya, Saudara Harley. Ya, perkenalkan nama saya Harley Bayu Bimantoro dengan NIM 2019-12-11-014. Saya dari jurusan akuntansi angkatan 2019. Saya dari kampus Indonesia Banking School. Selanjutnya. Boleh Yoga perkenalan diri dulu. Ya, nama saya Suloksono Yoga Pratama. Saya dari Depok, NIM saya 2015-11-2031. Saya berkuliah di Universitas Indonesia Banking School. Saya dari jurusan akuntansi. Oke, terima Selanjutnya. kasih. Untuk Saudara Sadam, boleh perkenalan Ya. diri dulu. Saya Sadam Manazga Putra dengan NIM 2018-12-11-081. Saya dari Tangerang, jurusan akuntansi angkatan 2018 Indonesia Banking School. Oke, itu sekian dari perkenalan kelompok kami. Jika teman-teman ingin mengerti tentang chapter 3 ini, harap ditonton videonya sampai habis. Oke, chapter 3 tentang credit risk individual loan risk. Untuk pengenalannya itu, sebagaimana dibahas dalam bab 1, lembaga keuangan atau LK istimewa karena kemampuannya secara efisien mengubah klaim keuangan penabung rumah tangga menjadi klaim yang diterbitkan kepada perusahaan, individu, dan pemerintah. Kemampuan FI untuk mengevaluasi informasi dan untuk mengontrol dan memantau peminjam memungkinkannya untuk mengubah klaim ini dengan biaya serendah mungkin kepada semua pihak. Salah satu jenis spesifik dari transformasi klaim keuangan yang dibahas dalam bab 1 adalah alokasi kredit. Artinya, LK mengubah klaim penabung rumah tangga dalam bentuk deposito menjadi pinjaman yang diberikan kepada perusahaan, individu, dan pemerintah. FI menerima risiko kredit atas pinjaman yang diberikan kepada perusahaan, individu. FI menerima risiko kredit atas pinjaman ini dengan imbalan pengembalian yang adil yang cukup untuk menutupi biaya pendanaan, misalnya menutupi biaya pinjaman atau menerbitkan deposito untuk penabung rumah tangga dan risiko kredit yang terlibat dalam pinjaman. Untuk overview-nya itu bab ini membahas jenis-jenis pinjaman serta analisis dan pengukuran risiko kredit pada pinjaman individu. Hal ini penting untuk tujuan yang pertama itu menentukan harga pinjaman dengan obligasi. Yang kedua itu menetapkan batasan exposure risiko kredit. Untuk next-nya, credit quality problems. Permasalahan yang ada pada kualitas kredit. Untuk credit quality problem itu, untuk credit quality problems itu selama 3 dekade terakhir, kualitas kredit pinjaman dan investasi banyak LK keputusan telah menarik banyak perhatian pada tahun 1980-an.
Ada yang luar biasa masalah dengan pinjaman bank ke negara kurang berkembang atau LDC serta penghematan dan pinjaman bank perumahan dan hipotek pertanian. Pada awal 1990-an, perhatian beralih ke masalah pinjaman real estate komersial, di mana bank barang bekas dan asuransi perusahaan NC semuanya terekspos, serta obligasi sampah dinilai sebagai spekulatif atau kurang dari sekuritas tingkat investasi oleh lembaga pemeringkatan obligasi seperti Moody atau Standard dan Poor's. Pada akhir 1990-an, kekhawatiran bergeser pada pertumbuhan pesat di kredit mobil dan kartu kredit pada berkualitas serta penurunan kualitas standar kredit komersial karena tunggakan kredit mulai meningkat pada akhir 1990-an dan awal 2000-an. Perhatian terfokus pada masalah dengan perusahaan telekomunikasi, perusahaan teknologi baru, dan berbagai negara berdaulatan termasuk di berbagai beberapa kali Argentina, Brasil, Rusia, dan Korea Selatan. Terlepas dari masalah kredit ini, kualitas kredit sebagai besar LK meningkat sepanjang tahun 1990-an. Misalnya untuk bank komersial yang diasuransikan FDIC, rasio pinjaman bermasalah terhadap aset menurun secara signifikan dari tahun 1992 hingga tahun 2000. Resesi ekonomi AS pada awal 2000-an menyebabkan pembalikan tren ini karena tingkat kredit bermasalah meningkat, terutama pada komersial dan industri KNI atau pinjaman namun demikian kredit macet di semua kategori masih di bawah. Namun tunggakan hipotek terutama pada hipotek subprime melonjak pada kuartal terakhir tahun 2006 dan sepanjang tahun 2007 sebagai pemilik rumah yang telah merenggarkan diri secara finansial untuk membeli rumah atau membiayai kembali hipotek di awal 2000-an. Tertinggal dalam pembayaran pinjaman mereka, masalah di pasar hipotek terus meningkat karena jumlah penyitaan mencapai rekor 1,5 juta di 6 bulan pertama tahun 2009. Kredit bermasalah real estate mencapai tingkat yang lebih tinggi dari terlihat pada tahun 2008, pengajuan kebangkrutan konsumen naik menjadi 1,6 juta, naik dari 801,840 pada tahun 2007 dan 620.000 pada tahun 2006. Kerugian pinjaman usaha juga meningkat, misalnya ketika Chrysler mengalami kebangkrutan pada Mei 2009. Ia berutang kepada bank termasuk Citigroup dan JP Morgan Chase 6,9 miliar. Rencana Presiden Obama untuk pemotongan kebangkrutan Chrysler bahwa menjadi 1 miliar untuk kerugian bank sebesar 5,9 miliar. Bank akhirnya menyadari 33 sen dolar untuk pinjaman ini kerugian sebesar 4,6 miliar sebagai ekonomi AS. Perlahan pulih pada 2010 hingga 15, tingkat kredit bermasalah turun tipis, tetapi masih tetap pada tingkat yang lebih tinggi daripada yang terlihat selama sebagian besar periode 30 tahun. Credit quality problems. Masalah kualitas kredit dalam kasus terburuk dapat menyebabkan LK bangkrut atau dapat mengakibatkan pengurasan modal dan kekayaan bersih secara signifikan sehingga mempengaruhi prospek pertumbuhan dan kemampuan untuk bersaing dengan LK domestik dan internasional lainnya. Namun, risiko kredit tidak hanya berlaku untuk area tradisional pinjaman dan investasi obligasi. Karena bank dan LK lainnya telah berkembang menjadi penjaminan kredit dan aktivitas off balance sheet lainnya. Jenis baru dari ekspor risiko kredit telah muncul menyebabkan kekhawatiran di antara manajer dan regulator. Dengan demikian, analisis risiko kredit sekarang menjadi penting untuk berbagai macam perjanjian kontraktual antara LK dan pihak lawan.
Types of loans. Meskipun sebagian besar LK memberikan pinjaman, jenis pinjaman yang diberikan dan karakteristik pinjaman tersebut sangat berbeda. Bagian ini menganalisis jenis pinjaman utama yang dibuat oleh lembaga keuangan AS. Tabel 10-1 menunjukkan perincian baru-baru ini dari gerbang agregat portofolio. Pinjaman bank komersial AS menjadi 4 kelas besar komersial dan industri. 22,8% dari semua pinjaman bank komersial. Real estate 45,2%, individu 14,9%, dan semua lainnya itu 17,1%. Kami melihat secara singkat masing-masing kelas pinjaman ini secara bergantian. Nah, tipe-tipe jenis pinjaman itu ada commercial and industrial loans, real estate loans, individual commercial consumer loans, dan other loans. Tipe jenis pinjaman itu ada commercial and industrial loans. Memang pinjaman komersial dan dibuat untuk jangka waktu sesingkat beberapa minggu hingga 8 tahun atau lebih. Secara tradisional, komunikasi jangka pendek pinjaman komersial yang dengan jatuh asli tahun kurang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan dan kebutuhan pendanaan jangka pendek lainnya. Sedangkan pinjaman jangka panjang, pinjaman komersial digunakan untuk membiayai kebutuhan kredit yang melampaui 1 tahun hingga pembelian aset nyata mesin, biaya awal usaha, peningkatan permanen dalam modal kerja. Mereka dapat dibuat dalam jumlah kecil, seperti 100.000 untuk usaha kecil, pakai 10 juta untuk perusahaan yang lebih besar. Pinjaman KNI besar seringkali disindikasikan. Sindikasikan lawan pinjaman sindikasi disediakan oleh sekelompok LK sebagai lawan dari pemberi pinjaman tunggal. Pinjaman sindikasi disusun oleh LK utama atau agen pinjaman setelah persyaratan tarif biaya dan perjanjian ditetapkan potongan pinjaman ke LK lainnya. Selain itu, pinjaman KNI itu dapat dijamin atau tanpa penjamin. Nah, sedangkan secure loan itu pinjaman yang dijamin atau penjamin yang beragun aset didukung oleh aset tertentu. Nah, sedangkan unsecured loan itu hutang yang dijamin lebih senior dari pinjaman tanpa jaminan atau hutang junior yang hanya memiliki klaim umum atas aset pinjaman jika terjadi default. Pinjaman dapat dilakukan baik spot atau di bawahnya komitmen. Spot loan itu pinjaman spot dibuatkan oleh LK dan pinjaman menggunakan atau menghapus seluruh jumlah pinjaman dengan sesegera. Loan komitmen dengan komitmen pinjaman atau jalur kredit pemberian pinjaman membuat sejumlah kredit tersedia seperti 10 juta. Pinjaman memiliki opsi untuk menurunkan jumlah berapapun hingga 10 juta setiap saat selama periode komitmen dalam pinjaman dengan suku bunga tetap komitmen. Tingkat bunga yang harus dibayar pada setiap take down ditetapkan ketika kontrak komitmen pinjaman berasal. Ini bisa menguntungkan selama periode kenaikan suku bunga di mana pinjaman dapat meminjam suatu kebutuhan pada tingkat yang telah ditentukan. Bagaimana cara menentukan karakteristik dasar pinjaman dari KNI? Menurut survei Federal Reserve, lebih dari 400 bank setiap kuartal, seperti tabel 10-2 menunjukkan karakteristik utama dalam suatu survei pinjaman baru-baru ini seperti yang Anda lihat. Lebih banyak pinjaman KNI jangka pendek di bawah 1 tahun, 99,18 miliar. Dalam pinjaman jangka panjang, 5,78 miliar. Dilaporkan juga jangka pendek pinjaman cenderung tidak didukung atau dijamin dengan agunan berkisar dari 29,2% untuk pinjaman 2 hingga 30 hari menjadi 54% untuk pinjaman 0 daripada pinjaman jangka panjang 5,4%. Akhirnya seperti yang telah dicatat di bab 2, pinjaman komersial semakin berkurang nilainya dalam portofolio pinjaman bank.
Alasan utama untuk ini adalah peningkatan penggantian pinjaman non-bank, terutama surat berharga komersial. Oh, baik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Harley. Oke, di slide selanjutnya ini kita lanjut ke materi commercial paper atau kertas komersial. Yang berarti surat berharga adalah surat utang jangka pendek tanpa jaminan yang diterbitkan oleh korporasi baik secara langsung maupun melalui penjamin emisi kepada pembeli di luar pasar keuangan seperti reksadana dan dana pasar uang. Dengan menggunakan kertas komersial ini, sebuah perusahaan dapat menghindari bank dan pasar pinjaman untuk mengumpulkan dana yang sering dan pada tingkat di bawah biaya bank tersebut per Juni tahun 2015. Dan total kertas komersial yang beredar di Amerika Serikat adalah sebanyak 1.019,2 miliar US dollar dibandingkan dengan pinjaman KNI sebesar 1.691,5 US dollar miliar. Dan sebelum krisis keuangan, pada bulan Desember tahun 2007, surat kabar komersial ini beredar sebanyak 1.788,1 miliar US dollar dibandingkan dengan 1.445,8 miliar US dollar dalam bentuk pinjaman bank. Terlebih lagi karena hanya perusahaan terbesar dapat memanfaatkan pasar kertas komersial, bank sering dibiarkan mengumpulkan pinjaman yang semakin kecil dan berisiko di pasar pinjaman KNI. Sebagai contoh, karena ekonomi Amerika Serikat yang melambat di awal tahun 2000-an tidak lancar, pinjaman yang 90 hari atau lebih jauh temponya atau bisa dibilang tidak memperoleh bunga, dan pinjaman KNI itu meningkat dari 14 miliar US dollar yang pada kuartal keempat pada tahun 1999 menjadi hampir sebanyak 24 miliar US dollar. Dan itu merupakan resesi dan krisis keuangan di akhir tahun 2000-an yang membuat pinjaman KNI tidak lancar dan tumbuh lagi hingga titik tertingginya itu sebesar 45 miliar US dollar dan pada kuartal ketiganya pada tahun 2009. Next. Ya, masih di commercial paper. Pasar kertas komersial juga terpukul keras oleh krisis keuangan, tetapi bukan karena masalah non-kinerja yang terkait dengan perusahaan penerbit kertas komersial ini. Dan di ketinggian di tengah krisis pada September tahun 2008, penarikan reksadana ini dan pasar uang meroket. Dan investor dana menarik rekor sebesar 1.445 miliar US dollar. Dan selama pekan yang berakhir pada hari Rabu 17 September, penebusan selama minggu tanggal 10 September hanya
berjumlah 7,1 miliar US dollar. Masih. Karena investor khawatir tentang keamanan bahkan investasi teraman ini. Dan reksadana pasar uang sangat berpartisipasi di pasar kertas komersial yang senilai 1,7 triliun US dollar dan yang menyediakan sebagian besar dana jangka pendek untuk perusahaan. Dan saat investor menarik uang mereka dari dana ini, pasar surat berharga menyusutkan sebesar 52,1 miliar US dollar untuk minggu ini sampai hari Rabu. Dan arus keluar ini tidak sangat menarik stabilitas pendek pasar pendanaan jangka yang dimana banyak perusahaan besar sangat bergantung untuk memenuhi kebutuhan pinjaman jangka pendek mereka. Dan sebagai tanggapannya, bisnis yang telah menarik komitmen mereka pinjaman di LK. Dengan demikian, pinjaman KNI yang diterbitkan oleh bank komersial meningkat seiring dengan pasar kertas komersial yang menurun dalam ukuran. Next. Selanjutnya ada 3 jenis pinjaman. Yang pertama ini adalah real estate loans. Real estate loans itu adalah pinjaman real estate yang terutama pinjaman hipotek dan beberapa pinjaman ekuitas rumah yang bergulir. Sekitar 12% dari portofolio pinjaman real estate pada Maret 2015, kami menunjukkan distribusi hutang hipotek untuk bank-bank Amerika Serikat pada tahun 2015 yang pada menunjukkan distribusi hutang hipotek untuk dan untuk bank serta barang bekas. Hipotek perumahan masih merupakan komponen terbesar dari portofolio pinjaman real estate yang 55,8% pada tahun 2015. Seperti halnya pinjaman KNI, karakteristik pinjaman hipotek perumahan sangatlah berbeda. Karakteristik ini termasuk ukuran pinjaman dan rasio pinjaman terhadap harga properti, serta harga pinjaman atau rasio nilai pinjaman, dan jatuh temponya hipotek. Karakteristik penting lainnya adalah tingkat bunga hipotek atau komitmen, dan biaya dan beban pinjaman, seperti komisi, diskon, dan poin yang akan dibayarkan oleh peminjam atau penjual. Dan untuk mendapatkan pinjaman itu, selain itu, tingkat hipotek berbeda menurut apakah hipotek memiliki tingkat bunga tetap atau tingkat mengambang. Dan juga disebut tingkat yang dapat disesuaikan. Next. Selanjutnya, adjustable rate mortgage arm. Hipotek dengan tingkat yang dapat disesuaikan ARM memiliki tingkat kontraktual secara berskala dan disesuaikan dengan beberapa indeks yang mendasarinya, seperti tarif T-bill 1 tahun dan proporsi hipotek suku bunga tetap untuk ARM dalam portofolio FI yang bervariasi dengan siklus suku bunga. Di dalam periode suku rendah, suku bunga rendah, peminjam lebih memilih hipotek dengan suku bunga tetap daripada suku bunga yang dapat disesuaikan. Dan sebagai akibatnya, proporsi ARM itu terhadap hipotek suku bunga tetap dapat
dapat bervariasi siklus tarifnya. Dan perhatikan juga bahwa ARM hampir tidak ada pada akhir tahun 2008 dan tahun 2009 karena pemerintah federal dalam upaya untuk merangsang pasar perumahan yang mengambil tindakan untuk menurunkan tingkat hipotek tetap ke posisi terendah dalam sejarah dan tarif tetap pada tingkat yang sangat rendah hingga tahun 2015. Dengan demikian, pangsa ARM terhadap total hipotek ditutup tetap rendah juga. Tetap rendah juga. Dan pembeli rumah menaikkan rata-rata sebesar 77,2% dari nilai rumah baru mereka dengan meminjam melalui pinjaman hipotek. Dan tarif yang dikenakan pada pinjaman rata-rata tetap pada posisi terendah dalam sejarah sebesar 3,80% dan pemberi pinjaman GEG membebankan biaya tambahan sebesar 1,10% untuk memproses hipotek. Dan KPR perumahan adalah pinjaman jangka panjang dengan rata-rata jatuh tempo selama 28 tahun. Dan sejauh harga rumah bisa turun di bawah jumlah pinjaman yang beredar, yaitu rasio pinjaman terhadap nilai portofolio hipotek, perumahan juga rentan terhadap resiko gagal bayar. Misalnya selama jatuh temponya, harga realnya itu di akhir tahun 2000-annya banyak harga rumah yang sebenarnya jatuh di bawah harga pertengahan tahun 2000-an. Hal ini menyebabkan lonjakan dramatis dalam tingkat default hipotek dan akhirnya penyitaan oleh bank dan barang bekas. Next. Lalu selanjutnya ada tipe jenis pinjaman yang selanjutnya, yaitu individual consumer loans, yang berarti jenis pinjaman utama lainnya adalah pinjaman individu atau konsumen, seperti pinjaman pribadi dan mobil pinjaman. Bank komersial dan perusahaan pembiayaan maupun pengecer, lalu lembaga tabungan, serikat kredit, dan perusahaan minyak juga menyediakan pembiayaan pinjaman konsumen yang melalui kartu kredit. Contohnya seperti Visa, Mastercard, dan kartu kredit kepemilikan yang diterbitkan oleh misalnya oleh Sears dan AT&T. Lalu transaksi kartu kredit biasanya harus diotorisasi oleh bank pemegang kartu. Dengan demikian, verifikasi kualitas kredit yang memuaskan terjadi pada setiap transaksi. Dan 5 kredit terbesar penerbit kartu dan saldo terutangnya pada tahun 2015 disajikan pada tabel 10.5. Dan 5 penerbit kartu ini memiliki lebih dari 75% dari seluruh saldo terutang. Next. Di sini dijelaskan ada gambar dari tabel 10.6. Tabel 10.6 yang pada tabel 10.6 ini adalah dua kelas utama pinjaman konsumen yang berada di Bank Amerika Serikat. Dan terbesar kelas pinjamannya adalah pinjaman konsumen non-revolving sebesar 73,6%, yang meliputi
baru dan pinjaman mobil bekas, dan serta pinjaman rumah mobil, dan juga pinjaman konsumen jangka tetap seperti pinjaman pribadi 24 bulan, dan kelas utama lainnya dari pinjaman konsumen adalah pinjaman bergulir yang sebesar 26,4% seperti utang kartu kredit. Next. Selanjutnya, revolving loans and usury selling. Yang berarti dengan pinjaman bergulir, peminjam memiliki batas kredit untuk menarik serta untuk membayar sampai beberapa maksimum selama umur kontrak kreditnya itu dalam beberapa tahun terakhir. Bank menghadapi tarif charge-off antara 4-8% dari pinjaman kartu kredit mereka yang belum dibayar. Dan perhatikan khususnya pada bulan Oktober 2005, Undang-Undang Reformasi Kepailitan ditandatangani dengan undang-undang. Dan perbuatan ini semakin mempersulit konsumen untuk menyatakan pailit. Akibatnya, terjadi lonjakan pengajuan kebangkrutan di musim panas dan awal musim gugur pada tahun 2005. Dan tepat sebelum aturan baru mulai berlaku, akibatnya bank melihat lonjakan tagihan kartu kredit dan tarif charge-off ini secara signifikan lebih tinggi daripada pinjaman komersial. Dan perhatikan juga bahwa tingkat tagihan kartu kredit ini meningkat tajam selama krisis keuangan dan menjadi lebih dari 13%, yang secara signifikan lebih tinggi daripada yang terlihat pada tagihan pinjaman komersial yang mencapai puncaknya pada skala sebesar 8,7%. Dan tingkat default yang relatif tinggi tersebut sekali lagi menunjukkan pentingnya evaluasi risiko sebelum keputusan kredit. Dan langit-langit riba nasional, negara atau langit-langit yang dikenakan kota secara maksimal, tarifnya itu yang dapat dikenakan oleh LK pada konsumen dan utang hipotek. Jadi semuanya dapat mempengaruhi struktur tingkat untuk pinjaman konsumen. Misalnya pada tahun 2015, sewaan Federal Serikat Kredit dilarang membebankan lebih dari 18% pada pinjaman apapun. Next. Lalu tipe jenis pinjaman yang selanjutnya ini adalah other loans. Other loans ini merupakan kategori pinjaman lain yang dapat mencakup berbagai macam peminjam dan jenis termasuk petani maupun bank lain. Dan juga lembaga keuangan non-bank seperti pinjaman margin broker atau pinjaman yang membiayai persentase dari portofolio investasi individu. Dan negara bagian dan lokal pemerintah, bank asing, serta pemerintah berdaulat. Next. Selanjutnya masuk ke materi calculating the return of loan. Next. Calculating the return on a loan merupakan elemen penting dalam proses manajemen kredit. Dan setelah keputusan untuk memberikan pinjaman dibuat, adalah penetapan harganya. Dan ini juga termasuk penyesuaian untuk risiko kredit yang dirasakan atau risiko gagal bayar, serta segala biaya dan jaminan yang mendukung pinjaman. Dan bagian ini menunjukkan satu metode yang digunakan untuk menghitung pengembalian pinjaman. Dan pendekatan pengembalian aset
tradisional. Meskipun kami mendemonstrasikan perhitungan pengembalian menggunakan contoh pinjaman komersial dan industri. Dan teknik ini juga dapat digunakan untuk menghitung pengembalian pinjaman lain. Contohnya seperti kartu kredit dan pinjaman hipotek. Next. Selanjutnya, the contractuality promise return on loan. Uraian pinjaman sebelumnya memperjelas bahwa sejumlah faktor mempengaruhi pengembalian yang dijanjikan yang dicapai oleh FI pada jumlah pinjaman aset dolar yang diberikan. Dan faktor-faktor ini termasuk berikut ini. Yang pertama, tingkat bunga pinjaman. Yang kedua, segala biaya yang berkaitan dengan pinjaman. Lalu premi resiko kredit atas pinjaman dan dukungan agunan dari pinjaman. Dan terakhir ada persyaratan non-harga lainnya, terutama saldo kompensasi dan persyaratan cadangan. Yang pertama, mari kita perhatikan contoh bagaimana menghitung pengembalian yang dijanjikan pada KNI yang meminjamkannya. Misalnya FI membuat 1 tahun pinjaman sebesar 1 juta US dollar dan tingkat pinjaman ditetapkan sebagai berikut. Base lending rate-nya atau BR sebesar 8%, dan ditambah credit risk premium on or margin sebesar 2%. Next. Selanjutnya ada LIBOR, the London Interbank Offered Rate. LIBOR, the London Interbank Offered Rate, yang merupakan tingkat untuk uang antarbank pinjaman besar dengan jatuh tempo tertentu di pasar luar negeri ataupun euro dolar. Dan pusat pasar euro dolar adalah London. Awalnya sebagian besar pinjaman bisnis dengan tingkat variabel terkait dengan tingkat dana federal AS. Namun pertumbuhan yang luar biasa ini dari pasar euro dolar telah mengakibatkan LIBOR menjadi tingkat standar yang tinggi dan di mana tingkat pinjaman ini sekarang dihargai. Misalnya pasar kertas komersial di Amerika Serikat sekarang mengutip tarif sebagai spread atas tarif LIBOR daripada tarif tagihan treasury. Dan suku bunga LIBOR yang lebih tinggi menghasilkan biaya pinjaman yang lebih tinggi. Dan untuk bisnis sementara, suku bunga yang lebih rendah dapat membuat LK ragu-ragu untuk meminjamkannya. Selain pinjaman bisnis, beberapa obligasi dan swap suku bunga juga menggunakan LIBOR sebagai patokannya. Dan kotak setelah krisis membahas bagaimana beberapa bank besar mengaku bersalah dan menyelesaikan tuntutan pidana yang terkait dengan manipulasi terhadap LIBOR selama krisis keuangan. Karena itu penggunaan LIBOR secara ekstensif sebagai tarif dasar pada pinjaman bisnis dan bahkan juga hipotek dan tarif kartu kredit. Bahkan sedikit manipulasi dapat menyebabkan redistribusi sumber daya secara besar-besaran. Selain pemerintah Kanada, Departemen Kehakiman Amerika Serikat, serta pejabat di Swiss dan Inggris terlibat dalam penyelidikan ini. Dan sebagaimana dinyatakan dalam kotak pada Mei tahun 2012, 5 bank Citigroup, JP Morgan, Barclays, RBS, dan UBS mengaku bersalah atas tuntutan pidana dan setuju untuk membayar denda sebesar 5,6 miliar US dollar
karena memanipulasi tingkat LIBOR ini. Dan setelah membayar sebesar 3,8 miliar US dollar dalam denda selama 2 tahun sebelumnya untuk menyelesaikan tuduhan pelanggaran terkait dengan manipulasi suku bunga. Next. Next. Ya, masih di LIBOR. Suku bunga pinjaman dasar dapat mencerminkan suku bunga dasar pinjaman. Dan suku bunga utama paling sering digunakan dalam menentukan harga pinjaman jangka panjang. Sedangkan suku bunga dana, Fed Fund, dan suku bunga LIBOR paling sering digunakan dalam menentukan harga pinjaman jangka pendek. Secara tradisional, tarif utama adalah tarif yang dibebankan kepada pelanggan FI dengan risiko terendah. Sekarang ini lebih merupakan tarif dasar yang dimana premi risiko positif atau negatif. Dapat ditambahkan dengan kata lain, peminjam terbaik dan terbesar sekarang biasanya membayar di bawah prima untuk bersaing dengan pasar kertas komersial lainnya. Dan biaya dan beban langsung dan tidak langsung yang berkaitan dengan pinjaman tersebut umumnya terbagi dalam 3 kategori. Kategori yang pertama adalah biaya organisasi pinjaman dari yang dibebankan kepada peminjam untuk memproses aplikasi. Dan kategori kedua, persyaratan saldo kompensasi untuk dimiliki sebagai umumnya tanpa bunga yang menanggung permintaan deposito. Dan yang ketiga, persyaratan cadangan RR yang dikenakan oleh Federal Reserve pada FI, khususnya itu lembaga penyimpanan atau giro dan termasuk saldo kompensasi. Next. Menurut kredit mungkin merupakan faktor terpenting yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat pengembalian pinjaman. Dan faktor-faktor lainnya itu tidak boleh diabaikan oleh manajer LK dalam mengevaluasi pinjaman profitabilitas dan risiko. Memang LK dapat mengkompensasi risiko kredit yang tinggi di sejumlah cara lain, selain membebankan suku bunga eksplisit yang lebih tinggi ataupun premi risiko atas pinjaman yang membatasi jumlah kredit yang tersedia. Khususnya biaya yang lebih tinggi, metode implisit ini dan tidak langsung dari mengkompensasi LK untuk risiko pinjaman dan pengembalian kotor yang dijanjikan secara kontraktual atas pinjaman. Dan rumus ini mungkin perlu penjelasannya. Pembilangannya adalah bruto yang dijanjikan arus kas masuk ke FI per dolar yang dipinjamkan, dan yang mencerminkan biaya langsung dari ditambahkan pinjaman antar tingkat perkiraan BR plus. Dalam penyebut untuk setiap 1 US dollar yang dipinjamkan, FI akan mempertahankan B sebagai non saldo kompensasi berbunga. Jadi 1B adalah hasil bersih dari setiap 1 dolar dari pinjaman yang diterima oleh peminjam LK dan mengabaikan persyaratan cadangan tersebut. Namun karena B itu dipegang oleh peminjam di FI dalam suatu permintaan, Federal Reserve mengharuskan lembaga penyimpanan untuk menyimpan non atau rendah. Dan cadangan bunga berbunga ini pada tingkat RR terhadap saldo kompensasi, dengan demikian keuntungan bersih FI dari persyaratan saldo kompensasi yang harus dipertimbangkan
biaya memegangnya. Dan arus keluar bersih oleh FI per $1 $1 pinjaman adalah 1B dalam kurung 1 strip RR atau 1 dikurangi persyaratan saldo kompensasi yang disesuaikan dengan harga cadangan. Next. Masih di LIBOR, dan dalam kasus khusus di mana biaya dari ini adalah 0 dan saldo kompensasinya adalah B. Artinya premi atau margin risiko kredit itu merupakan faktor fundamental yang mendorong pengembalian pinjaman yang dijanjikan setelah tingkat dasar pinjaman ditetapkan. Perhatikan bahwa karena pasar pinjaman komersial menjadi lebih kompetitif dan keduanya biaya organisasinya dan saldo kompensasinya menjadi kurang penting. Sebagai contoh di mana saldo kompensasinya masih dibebankan, FI sekarang dapat mengizinkan untuk disimpan sebagai contoh berjangka dan mereka juga memperoleh bunga. Akibatnya, peluang peminjaman kerugian dari saldo kompensasi telah dikurangi menjadi perbedaan antara tingkat pinjaman dan tingkat kompensasi saldo yang depositonya tinggi. Selanjutnya, kompensasi persyaratan keseimbangannya sangat jarang pada pinjaman internasional, seperti pinjaman euro-dolar. Dan terakhir, perhatikan bahwa untuk pengembalian kotor yang dijanjikan dari pinjaman, manajer FI dapat menggunakan formula harga untuk menemukan berbagai kombinasi biaya. Next. Oke, selanjutnya the expect return on loan. Pengembalian pinjaman yang dijanjikan 1+K bahwa peminjam dan pemberi pinjaman secara kontrak disepakati dan mencakup fitur suku bunga pinjaman dan non-suku bunga seperti biaya. Pengembalian pinjaman yang dijanjikan bagaimanapun mungkin berbeda dari yang diharapkan dan memang pengembalian pinjaman yang sebenarnya karena risiko gagal bayar. Dan risiko default adalah risiko bahwa meminjam tidak dapat atau tidak mau memenuhi persyaratan yang dijanjikan. Dan berdasarkan pinjaman kontrak, risiko default biasanya hadir sampai tingkat tertentu di semua pinjaman. Jadi pada saat itu pinjaman dibuat pengembalian yang diharapkan per dolarnya yang dipinjamkan terkait dengan dijanjikan kembali sebagai berikut. 1 plus ER sama dengan P1 tambah K plus 1P 0. Yang dimana P adalah probabilitas pelunasan pinjaman sehingga FI menerima pokok dan bunga seperti yang dijanjikan. Dan 1 min P adalah probabilitas default yang dimana FI tidak menerima apapun. Dan mengatur ulang persamaan ini, kita mendapatkan ER sama dengan P1 tambah K1. Dan sejauh ini P kurang dari 1, risiko default hadir, ini berarti manajer LK harus menetapkan premi risiko yang cukup tinggi untuk mengkompensasi risiko ini. Dan mengakui bahwa menetapkan premi berisiko tinggi serta biaya tinggi yang tarif dasarnya itu dapat benar-benar mengurangi kemungkinan pembayaran. Artinya K dan P tidak bebas. Memang dalam rentang tertentu ketika biaya dan pinjaman meningkat, kemungkinan peminjam membayar pengembalian yang dijanjikan.
dan dapat berkurang. Next. Masih di expect return on loan, yang dimana atau dimensi pengembalian yang dijanjikan 1 plus K itu dan dimensi kuantitasnya atau ketersediaan kreditnya. Selanjutnya, bahkan setelah menyesuaikan tingkat pinjaman untuk risiko gagal bayar, peminjam dengan meningkatkan premi risiko pinjaman. Tidak adanya jaminan bahwa LK benar-benar akan menerima pembayaran yang dijanjikan. Dan pendekatan pengukuran dan penetapan bunga yang dibahas dalam bab ini mempertimbangkan risiko kredit berdasarkan probabilitas yang menerima pembayaran yang dijanjikan atas pinjaman tersebut. Dan pembayaran aktual atau default pada pinjaman setelah dikeluarkan dapat bervariasi dari kemungkinan yang diharapkan. Secara umum dibandingkan dengan pinjaman grosir, misalnya KNI, dimensi kuantitas mengendalikan perbedaan risiko kredit pada pinjaman retail, misalnya konsumen, yang lebih dari dimensi harga. Kami membahas alasan untuk ini di bagian berikutnya. Itu diikuti oleh bagian yang mengevaluasi berbagai cara manajer LK dapat menilai ukuran yang sesuai dengan premi risiko pinjaman. Ini merupakan adalah kunci untuk menentukan harga pinjaman grosir dan eksposur risiko utang dengan benar. Next. Baik, selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Yoga Pratama. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang retail versus wholesale credit decision. Next. Yang pertama itu adalah retail. Karena ukuran dolar yang kecil dari pinjaman dalam konteks port aset keseluruhan lembaga keuangan folio dan biaya yang lebih tinggi untuk mengumpulkan informasi tentang peminjam rumah tangga atau konsumen pinjaman, sebagian besar keputusan peminjam yang dibuat di tingkat retail cenderung menerima atau menolak keputusan. Terlepas dari risiko kredit mereka, peminjam yang diterima seringkali dikenakan biaya tingkat bunga yang sama dan dengan implikasi premi risiko kredit yang sama. Misalnya, seorang individu kaya yang meminjam dari serikat kredit untuk membiayai pembelian Rolls-Royce kemungkinan akan dikenakan tarif pinjaman mobil yang sama dengan individu yang kurang kaya meminjam dari serikat kredit itu untuk membiayai pembelian sebuah Honda. Dalam terminologi keuangan, pelanggan retail atau pinjaman konsumen lebih cenderung diurutkan atau dijatah berdasarkan pembatasan jumlah pinjaman daripada berdasarkan perbedaan harga atau suku bunga. Artinya, di tingkat retail, lembaga keuangan mengendalikan risiko kreditnya dengan penjatahan kredit daripada dengan menggunakan kisaran suku bunga atau harga. Dengan demikian, lembaga keuangan dapat menawarkan pinjaman kepada individu kaya hingga $80.000, sedangkan lembaga keuangan yang sama dapat menawarkan peminjam kepada individu yang kurang kaya hingga $20.000. Keduanya dengan tingkat bunga yang sama. Pinjaman hipotek perumahan memberikan contoh bagus lainnya. Sementara, dua peminjam dapat diterima untuk pinjaman hipotek dan lembaga keuangan membedakan antara mereka menurut rasio pinjaman terhadap nilai jumlah yang bersedia dipinjamkan oleh lembaga keuangan relatif terhadap nilai pasar dari rumah yang diakuisisi, bukan daripada dengan menetapkan tingkat hipotek yang berbeda. Selanjutnya. Selanjutnya adalah wholesale. Berbeda ukuran dolar yang kecil dari pinjaman dalam konteks port aset. Selanjutnya wholesale berbeda dengan tingkat eceran pada tingkat grosir KNI. Lembaga keuangan menggunakan kedua tingkat suku bunga dan kuantitas kredit untuk mengendalikan risiko kredit. Jadi, ketika lembaga keuangan mengutip suku bunga pinjam utama atau BR kepada peminjam KNI, peminjam berisiko lebih rendah dapat dikenakan suku bunga pinjaman di bawah suku bunga pinjaman utama, yaitu sama dengan kurang lebih daripada 0. Pinjaman berisiko tinggi dikenakan markup pada suku bunga utama atau premi risiko kredit
default yaitu lebih daripada 0 untuk mengkompensasi lembaga keuangan untuk resiko kredit tambahan yang terlibat. Selama mereka dikompensasikan dengan tingkat bunga yang cukup tinggi atau kredit premi resiko, selama beberapa rentang permintaan kredit, lembaga keuangan mungkin berada meminjamkan dana untuk meminjam grosir beresiko tinggi. Namun, seperti yang telah dibahas sebelumnya, peningkatan pinjaman antar S-rate atau dapat menurunkan probabilitas bahwa peminjam akan membayar yang dijanjikan kembali. Misalnya peminjam yang dikenakan biaya 15% untuk pinjaman suku bunga utama sebesar 6% ditambah premi risiko kredit sebesar 9% mungkin dapat membuat pembayaran pinjaman hanya dengan menggunakan dana untuk berinvestasi dalam investasi berisiko tinggi dengan beberapa peluang kecil untuk hal yang besar. Namun, menurut definisi proyek berisiko tinggi memiliki probabilitas yang relatif tinggi bahwa mereka akan gagal untuk mewujudkan hal yang besar. Jika hal yang besar tidak terwujud, peminjam mungkin gagal membayar pinjaman. Di dalam kasus ekstrim, lembaga keuangan tidak menerima bunga dan biaya pinjaman yang dijanjikan maupun pokok asli yang dipinjamkan. Ini menunjukkan bahwa tingkat bunga kontraktual yang sangat tinggi, biaya pinjaman sebenarnya dapat mengurangi pengembalian pinjaman yang diharapkan oleh lembaga keuangan karena tingginya suku bunga mendorong peminjam untuk berinvestasi dalam proyek-proyek berisiko. Alternatifnya hanya peminjam yang berniat menggunakan dana pinjaman untuk berinvestasi dalam proyek beresiko tinggi atau peminjam beresiko tinggi mungkin tertarik untuk meminjam dari lembaga keuangan dengan suku bunga tinggi. Pinjam beresiko rendah keluar dari kumpulan pinjaman potensial pada tingkat suku bunga tinggi. Ini menurunkan kualitas rata-rata kumpulan peminjam potensial. Ya, selanjutnya. Selanjutnya ada measurement of credit risk. Untuk mengkalibrasi exposure risiko default dari keputusan kredit dan investasi, serta untuk menilai exposure kredit dalam pengaturan contract of balance sheet sebagai komitmen pinjaman, manajer lembaga keuangan perlu mengukur probabilitas peminjam bawaan. Kemampuan untuk melakukan ini sangat bergantung pada jumlah informasi yang dimiliki lembaga keuangan memiliki tentang peminjam. Di tingkat retail, banyak informasi yang perlu dikumpulkan, dipilih secara internal atau dibeli dari lembaga kredit eksternal. Di tingkat grosir, sumber informasi ini didukung oleh informasi yang tersedia untuk umum, seperti pernyataan akuntansi bersertifikat, harga saham dan obligasi, dan laporan analisis. Dengan demikian, untuk perusahaan publik, lebih banyak informasi diproduksi dan tersedia untuk lembaga keuangan daripada yang tersedia untuk toko sudut kecil dengan pemilik tunggal. Ketersediaan lebih banyak informasi bersama dengan biaya rata-rata yang lebih rendah untuk mengumpulkan informasi tersebut, kemungkinan lembaga keuangan menggunakan metode yang lebih canggih dan biasanya lebih kuantitatif dalam menilai probabilitas default untuk peminjam besar dibandingkan dengan peminjam kecil. Namun, kemajuan teknologi dan pengumpulan informasi membuat penilaian kuantitatif terhadap peminjam yang lebih kecil menjadi lebih layak dan lebih murah. Selanjutnya. Pada prinsipnya, lembaga keuangan dapat menggunakan metode dan model yang sangat mirip untuk menilai probabilitas default pada obligasi pinjaman. Meskipun pinjaman cenderung melibatkan lebih sedikit pemberi pinjaman kepada peminjam tunggal manapun sebagai lawan dari beberapa pemegang obligasi, pada dasarnya kedua pinjaman dan obligasi adalah kontrak yang menjanjikan pembayaran tetap atau diindeks secara berkala di masa depan.
Pinjaman dan obligasi berdiri di depan pemegang ekuitas perusahaan peminjam dalam hal prioritas klaim mereka jika terjadi kesalahan. Juga obligasi seperti pinjaman termasuk perjanjian yang membatasi atau mendorong berbagai tindakan untuk meningkatkan kemungkinan pelunasan. Perjanjian dapat mencakup batasan pada jenis dan jumlah utang baru, investasi, dan penjualan aset yang dapat dilakukan peminjam selama pinjaman atau obligasi belum dilunasi. Perjanjian keuangan juga sering dikenakan membatasi perubahan rasio keuangan peminjam seperti rasio leverage atau rasio lancar. Misalnya, perjanjian restriktif umum yang termasuk dalam banyak kontrak obligasi dan pinjaman membatasi jumlah dividen yang dapat dibayarkan perusahaan kepada pemegang ekuitasnya. Jelas, untuk arus kas tertentu, pembayaran dividen yang tinggi kepada pemegang saham berarti lebih sedikit tersedia untuk pembayaran kembali obligasi. Pemegang dan pemberi pinjaman. Selain itu, hasil obligasi seperti tingkat pinjaman grosir biasanya mencerminkan premi risiko yang bervariasi dengan kualitas kredit yang dirasakan peminjam dan jaminan atau jaminan utang. Mengingat hal ini, lembaga keuangan dapat menggunakan banyak model berikut yang menganalisis probabilitas risiko default baik dalam membuat keputusan pemberian pinjaman atau ketika mempertimbangkan untuk berinvestasi pada obligasi korporasi yang ditawarkan baik secara publik maupun pribadi. Next. Selanjutnya adalah default risk models. Default risk models. Ekonom, analisis, dan manajer lembaga keuangan telah menggunakan banyak model untuk menilai risiko gagal bayar atas pinjaman dan obligasi. Ini bervariasi dari yang relatif kualitatif hingga model yang sangat kuantitatif. Selanjutnya, model-model ini tidak saling eksklusif. Sebuah manajer lembaga keuangan dapat menggunakan lebih dari satu model untuk mencapai harga kredit atau jumlah pinjaman keputusan penjatahan. Seperti yang akan dibahas di bawah ini secara lebih rinci, banyak waktu dan upaya baru-baru ini telah dikeluarkan oleh lembaga keuangan dalam membangun risiko kredit yang secara teknis model evaluasi, risiko kredit yang sangat teknis model evaluasi. Banyak dari model ini menggunakan ide dan teknik yang mirip dengan model risiko pasar yang dibahas dalam bab 15. Kami menganalisis sejumlah model dalam dua kelompok luas, yaitu model kuantitatif dan model kuantitatif. Next. Qualitative models. Dengan tidak adanya informasi yang tersedia untuk umum tentang kualitas peminjam, lembaga keuangan manajer harus mengumpulkan informasi dari sumber pribadi seperti kredit dan deposito file atau membeli informasi tersebut dari sumber eksternal, seperti lembaga pemeringkat kredit. Informasi ini membantu manajer membuat penilaian berdasarkan informasi kemungkinan gagal bayar peminjam dan menentukan harga pinjaman atau utang dengan benar. Secara umum, jumlah informasi yang dikumpulkan bervariasi dengan ukuran potensi eksposur utang dan biaya penagihan. Namun, sejumlah faktor kunci masuk ke dalam keputusan kredit. Ini termasuk satu, faktor khusus peminjam, yaitu istimewa bagi peminjam individu, dan dua, faktor spesifik pasar, yang memiliki berdampak pada semua peminjam pada saat keputusan kredit. Manajer lembaga keuangan kemudian menimbang faktor-faktor ini secara subjektif untuk sampai pada keputusan kredit secara keseluruhan. Karena ketergantungan mereka pada penilaian subjektif dari manajer lembaga keuangan, model ini sering disebut sistem PAKAR, faktor spesifik peminjam dan spesifik pasar yang umum digunakan dibahas selanjutnya. Next. Borrower specific factors, reputasi. Peminjam melibatkan sejarah pinjam-meminjam dari permohonan kredit. Jika dari waktu ke waktu, peminjam telah membangun reputasi untuk pembayarannya yang cepat dan tepat waktu, hal ini meningkatkan daya tarik pemohon kepada LK atau lembaga keuangan. Hubungan pelanggan jangka panjang antara peminjam dan pemberi pinjaman membentuk implisit kontrak mengenai peminjam dan pembayaran kembali yang melampaui kontrak legal formal yang eksplisit yang menjadi dasar hubungan peminjam pemberi pinjaman. Pentingnya reputasi yang hanya dapat dibangun dari waktu ke waktu melalui pembayaran kembali dan perilaku yang diamati. Merugikan peminjam kecil dan baru. Ini satu alasan penawaran umum perdana sekuritas utang dan perusahaan kecil sering membutuhkan hasil yang lebih tinggi daripada penawaran perusahaan yang lebih tua dan lebih berpengalaman. Leverage atau struktur modal peminjam rasio utang terhadap ekuitas mempengaruhi kemungkinan gagal bayarnya karena sejumlah besar utang
seperti obligasi dan pinjaman, meningkatkan beban bunga peminjam dan menimbulkan klaim signifikan atas arus kasnya, seperti yang ditunjukkan pada gambar 10. 5. Rasio utang ekuitas yang relatif rendah mungkin tidak secara signifikan mempengaruhi kemungkinan pembayaran utang. Namun di luar beberapa titik, risiko kebangkrutan meningkat, seperti halnya kemungkinan hilangnya bunga atau pokok untuk pemberi pinjaman. Dengan demikian, perusahaan dengan leverage tinggi mungkin merasa perlu untuk membayar risiko yang lebih tinggi premi pinjaman mereka jika mereka tidak dijatah di tempat pertama. Next. Borrower specific factors, volatilitas pendapatan seperti halnya leverage. Aliran pendapatan yang sangat fluktuatif meningkat probabilitas bahwa peminjam tidak dapat memenuhi beban bunga dan pokok tetap untuk setiap struktur modal tertentu. Akibatnya, perusahaan baru atau perusahaan di teknologi tinggi industri dengan variasi pendapatan yang tinggi dari waktu ke waktu adalah risiko kredit yang kurang menarik daripada dalam mereka yang memiliki riwayat pendapatan yang panjang dan lebih stabil. Agunan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, fitur utama dalam setiap keputusan pemberian pinjaman dan penetapan harga pinjaman adalah tingkat agunan, atau aset yang mendukung keamanan pinjaman. Banyak pinjaman dan obligasi yang didukung oleh aset tertentu. Jika peminjam gagal membayar kembali kewajiban, obligasi hipotek memberikan pemegang obligasi klaim pertama untuk beberapa bagian tertentu properti peminjam. Biasanya, mesin atau bangunan. Surat utang memberi pemegang obligasi klaim yang lebih umum dan lebih beresiko atas aset pemimpin atau atas aset peminjam. Obligasi subordinasi bahkan lebih beresiko karena klaim mereka atas aset peminjam yang gagal bayar lebih rendah daripada klaim pemegang obligasi hipotek dan pemegang obligasi debentur. Demikian pula pinjaman dapat berupa dijamin atau tanpa dijamin atau tanpa jaminan. Market specific factor. Market specific factor. Siklus bisnis. Posisi perekonomian dalam fase siklus bisnis adalah sangat penting bagi lembaga keuangan dalam menilai kemungkinan default peminjam. Untuk misalnya, selama resesi, perusahaan di sektor barang tahan lama konsumen yang memproduksi mobil, lemari es, atau rumah berkinerja buruk dibandingkan dengan barang-barang yang tidak tahan lama di sektor yang memproduksi sandang dan pangan. Orang mengurangi kemewahan selama resesi, tetapi cenderung mengurangi kebutuhan seperti makanan. Dengan demikian, peminjam korporat di sektor baru tahan lama konsumen ekonomi sangat rentan terhadap default memperbaharukan. Karena kekhawatiran siklus lembaga keuangan lebih mungkin untuk meningkatkan derajat relatif penjatahan kredit dalam fase resesi. Ini memiliki konsekuensi yang sangat merugikan untuk peminjam kecil dengan akses terbatas atau tanpa akses atau tanpa akses ke pasar kredit alternatif seperti pasar kertas komersial. Tingkat suku bunga. Suku bunga yang tinggi menunjukkan tindakan kebijakan moneter yang membatasi atau Federasi Reserve lembaga keuangan tidak hanya menemukan dana untuk membiayai keputusan pinjaman mereka lebih langka dan lebih mahal, tapi juga menyadari bahwa suku bunga yang tinggi berkorelasi dengan risiko kredit yang lebih tinggi secara umum seperti yang telah dibahas sebelumnya. Tingkat suku bunga yang tinggi dapat mendorong peminjam untuk mengambil risiko yang berlebihan dan atau hanya mendorong nasabah yang paling beresiko untuk meminjam. Sejauh ini, kami telah menggambarkan hanya beberapa peminjam kualitatif dan ekonomi. Faktor-faktor spesifik yang mungkin dipertimbangkan oleh manajer lembaga keuangan dalam memutuskan kemungkinan gagal bayar atas pinjaman atau obligasi apapun, daripada membiarkan faktor-faktor tersebut masuk ke dalam proses pengembalian keputusan dengan cara yang subjektif. Manajer FI dapat mempertimbangkan faktor-faktor ini dengan cara yang lebih objektif kuantitatif. Kami membahas model kuantitatif yang digunakan mengukur risiko kredit selanjutnya. Salah satu sumber yang sering digunakan untuk banyak informasi ini adalah Asosiasi Manajemen Risiko atau RMA. RMA
RMA telah menjadi acuan standar untuk ribuan pemberi pinjaman komersial dengan menyediakan neraca dan pendapatan rata-rata data untuk lebih dari 400 industri. Rasio umum dihitung untuk setiap kelompok ukuran dan industri. Data tren 5 tahun dan data laporan keuangan selama lebih dari 100.000 peminjam komersial. Selanjutnya adalah quantitative models, credit scoring models. Model penilaian kredit adalah model kuantitatif yang menggunakan karakteristik peminjam untuk menghitung skor yang mewakili probabilitas default pemohon atau untuk menyortir peminjam ke dalam kelas risiko default yang berbeda. Dengan memilih dan menggabungkan karakteristik ekonomi dan keuangan peminjam yang berbeda, seorang manajer laporan keuangan dapat mampu untuk yang pertama, tentukan secara numerik faktor mana yang penting dalam menjelaskan risiko default. Yang kedua, evaluasi tingkat relatif atau pentingnya faktor-faktor ini. Yang ketiga, meningkatkan harga risiko default. Yang keempat, lebih mampu menyaring pelamar peminjam yang buruk. Yang kelima, berada dalam posisi yang lebih baik untuk menghitung cadangan yang diperlukan untuk memenuhi perkiraan kerugian pinjaman di masa depan. Manfaat utama dari penilaian kredit adalah pemberi pinjaman kredit dapat lebih akurat memprediksi kinerja peminjam tanpa harus menggunakan lebih banyak sumber daya. Menggunakan model ini berarti lebih sedikit default dan penghapusan untuk pemberi pinjaman. Memang, banyak lembaga keuangan telah menerapkan model penilaian kredit sebagai cara untuk datang sesuai dengan Sarbanes-Oxley Act tahun 2022 yang menetapkan pedoman tata kelola perusahaan di beberapa bidang, termasuk manajemen risiko dan penilaian pengendalian. Untuk menggunakan model penilaian kredit, manajer harus mengidentifikasikan tujuan ekonomi dan ukuran risiko keuangan untuk kelas peminjam tertentu. Untuk utang, konsumtif, karakteristik objektif, dan model penilaian kredit mungkin termasuk pendapatan, aset, usia, pekerjaan, dan lokasi. Untuk utang komersial, informasi arus kas, dan keuangan, risiko seperti rasio utang ekuitas biasanya merupakan faktor kunci setelah data diidentifikasi, teknik statistik mengkuantifikasi atau skor probabilitas risiko default atau quantitative model masih di quantitative model credit scoring models. Model penilaian kredit mencakup tiga jenis besar ini. Yang pertama, model probabilitas linear, yang kedua, model logis, dan yang ketiga, analisis diskriminan linear. Model probabilitas linear dan model logik model. Probabilitas linear menggunakan data masa lalu seperti rasio keuangan sebagai masukan ke dalam model untuk menjelaskan pengalaman pembayaran kembali peminjam lama. Kepentingan relatif dan faktor-faktor yang digunakan untuk menjelaskan kinerja pembayaran masa lalu, kemudian memperkirakan probabilitas pembayaran kembali pinjaman baru. Artinya, faktor-faktor yang menjelaskan kinerja pembayaran masa lalu dapat digunakan untuk menilai probabilitas pembayaran di atas sebelumnya dalam bab ini. Input kunci dan menetapkan premi kredit pada pinjaman atau menentukan jumlah yang akan dipinjamkan dan probabilitas default atau pinjam. Secara singkat, kami membagi pinjaman lama menjadi dua kelompok pengamatan, yaitu gagal bayar atau PDI sama dengan I dan yang tidak default atau PDI sama dengan 0. Kemudian kami menghubungkan pengamatan ini dengan regresi linear ke satu set variabel kasual IX dalam kurung I yang mencerminkan informasi kuantitatif tentang peminjam ke I seperti leverage atau pendapatan. Kami mempertimbangkan model dengan regresi dalam bentuk ini. Masih dalam quantitative model, credit scoring models. Model diskriminan linear, sementara probabilitas linear dan model logik memproyeksikan nilai untuk kemungkinan gagal bayar yang diharapkan jika pinjaman dibuat. Model diskriminan membagi peminjam ke kelas risiko gagal bayar tinggi atau rendah bergantung pada pengamatan mereka berkarakteristik. Mirip dengan model probabilitas linear, model diskriminan linear menggunakan data masa lalu sebagai masukan ke dalam model untuk menjelaskan pengalaman pembayaran kembali pinjaman lama. Kepentingan relatif dan faktor-faktor yang digunakan untuk menjelaskan kinerja pembayaran masa lalu,
kemudian meramalkan apakah pinjaman tersebut termasuk dalam kelas default tinggi atau rendah. Pertimbangkan model analisis diskriminanan yang dikembangkan oleh E.I. Altman untuk publik dari peminjam komersial. Ini pada gilirannya tergantung pada nilai berbagai rasio keuangan peminjam. Dan pentingnya rasio ini berdasarkan pengalaman gagal bayar yang diamati di masa lalu versus peminjam non-defaulting berasal dari model analisis diskriminan, fungsi diskriminan Altman atau model Altman atau model klasifikasi kredit berbentuk seperti ini. Z sama dengan selanjutnya akan dijelaskan oleh Sadam Anasga. Yang ini next aja, Tir. Terus yang newer next aja. Lagi. Ya, kelewatan. Ini ya. Ya. Terdikat aja, Tir ya. Oke, selanjutnya the Moody's Analytic Option Model and Expected Default Frequency. Model Moody's Analytic sebenarnya mengenali masalah ini dengan menggunakan penetapan harga opsi pendekatan model atau OPM untuk mengekstrak nilai pasar tersirat dari aset A dan aset volatilitas aset perusahaan tertentu atau dua. Model Moody's Analytic menggunakan nilai ekuitas di perusahaan dari perspektif pemegang saham, setara dengan mengadakan panggilan opsi pada aset perusahaan atau dengan jumlah utang yang dipinjamkan bertindak serupa dengan harga pelaksanaan opsi. Dari pendekatan ini dan hubungan antara volatilitas nilai pasar, ekuitas perusahaan dan asetnya. Dari pendekatan ini ada hubungan antara volatilitas dari pasar, ekuitas perusahaan dan asetnya adalah mungkin untuk mendapatkan volatilitas aset atau risiko dari setiap perusahaan tertentu dan nilai pasar dari aset perusahaan A. Menggunakan nilai tersirat untuk aset dan A, nilai pasar aset, kemungkinan distribusi nilai aset yang memungkinkan dari perusahaan relatif terhadap saat kewajiban utang dapat dihitung selama 1 tahun ke depan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 10/11 di sebelah, frekuensi default yang diharapkan atau EDF yang dihitung mencerminkan probabilitas bahwa nilai pasar aset perusahaan atau A akan jatuh di bawah pembayaran yang dijanjikan pada kewajiban utang jangka pendek atau B dalam 1 tahun. Jika nilai aset perusahaan turun di bawah kewajiban utang itu dapat dilihat sebagai bangkrut secara ekonomi. Next. Next. Kelewatan. Contoh untuk AMR Corp yang mengajukan perlindungan kebangkrutan bab 11 pada tanggal 29 November 2011. Ditunjukkan pada gambar 10/12. Perhatikan bahwa skor EDF Moody's Analytic atau frekuensi default yang diharapkan meningkat lebih awal daripada lembaga pemeringkat yang menurunkan peringkat utang perusahaan. Memang peringkat lembaga pemeringkat sangat lambat untuk bereaksi jika tidak sepenuhnya tidak sensitif terhadap peningkatan risiko AMR Corp. Skor ADF Analytic Moody mulai meningkat hampir setahun sebelum kebangkrutan AMR Corp dan menyarankan peringkat C pada Juli 2011. Dengan demikian, skor EDF
Analytics Modi memberikan peringatan dini yang lebih baik tentang default yang akan datang dalam upaya untuk mendapatkan kontrol atas perusahaan pemeringkat kredit yang memberikan peringkat berkualitas tinggi pada perusahaan berisiko tinggi seperti AMR. Pada April 2009, Undang-Undang Reformasi Badan Pemeringkat Kredit disahkan. Tindakan ini memberikan otoritas regulasi SEC atas perusahaan pemeringkat kredit dan dimaksudkan untuk meningkatkan persaingan dan pengawasan perusahaan pemeringkat kredit. Next. Ya, summary. Bab ini membahas berbagai pendekatan untuk mengukur resiko kredit atau default pada pinjaman individu atau obligasi. Berbagai jenis pinjaman yang diberikan oleh LK dan beberapa karakteristik dasarnya diperiksa terlebih dahulu. Pengembalian yang diharapkan atas pinjaman terbukti bergantung pada faktor-faktor seperti biaya originasi, saldo kompensasi, suku bunga, dan jatuh tempo. Berbagai model untuk menilai risiko gagal bayar mencakup model kualitatif dan kuantitatif. Model kualitatif biasanya mendukung faktor spesifik perusahaan seperti reputasi dan leverage, dan faktor spesifik pasar seperti siklus bisnis dan tingkat suku bunga. Model kuantitatif seperti model probabilitas linear, model logit, dan model diskriminan linear terbukti memberikan nilai kredit yang dapat memberi peringkat atau mengklasifikasi pinjaman berdasarkan risiko gagal bayar yang diharapkan. Model kuantitatif yang lebih ketat menggunakan teori keuangan dan data keuangan. Ini termasuk struktur jangka dan model tingkat kematian secara rarok atau pengembalian modal yang disesuaikan dengan risiko dan berbasis opsi. Pada bab berikutnya kita akan melihat metode untuk mengevaluasi risiko portofolio pinjaman atau risiko konsentrasi pinjaman. Next. Oke, sampai di sini presentasi kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Mungkin yang lain bisa on cam. Nggak ada ya? Ya udahlah. Oh, bisa. Stop aja dulu recordnya. Halo.